Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safi Rahma, saya dari semester 5, kelas E, jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di video ini saya akan menjelaskan tentang bab trigonometri. Semoga video ini bisa bermanfaat. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke bab trigonometri. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu pengertian dari trigonometri. Jadi, apa sih trigonometri itu? Trigonometri itu tersusun dari dua kata, yaitu trigono dan metri. Yang artinya trigono sudut segitiga dan metri yaitu pengukuran. Jadi di trigonometri ini kita akan mencari perbandingan atau rasio dari sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku. Untuk teman-teman yang belum mengetahui bagaimana sih bentuk dari segitiga siku-siku itu. Nah, bentuk dari segitiga siku-siku ini saya sudah memasukkan 3 gambar segitiga siku-siku. Ini gambar yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Pada segitiga ABC ini memiliki 3 sisi, yaitu sisi AC atau sisi depan, sisi AB atau sisi samping, dan sisi BC atau sisi miring. Kenapa sih bisa dikatakan depan, samping, dan miring? Karena di sini ada sudut theta, yang artinya sisi AC ini berada di depan sudut theta. Kemudian sisi AB atau sisi samping ini merupakan sisi yang berada di samping sudut theta. Selanjutnya yaitu sisi BC atau sisi miring. Ini jelas sekali bahwa sisinya miring atau biasa juga disebut sisi terpanjang atau sisi hipotenusa. Langsung saja kita ke perbandingan sin theta, cos theta, dan tan theta. Yang pertama kita ke sin theta dulu. Jadi sin theta itu sama dengan depan per miring atau biasa kita singkat menjadi demi. Sisi depan dari segitiga ABC yaitu dari sudut A ke sudut C. Sisi miring yaitu dari sudut B ke sudut C. Yang kedua yaitu cos theta. Cos theta sama dengan samping per miring atau biasa kita singkat sami. Sisi samping dari segitiga ABC yaitu dari sudut A ke sudut B. Dan sisi miringnya yaitu dari sudut B ke sudut C. Yang ketiga yaitu tan theta. Tan theta itu sama dengan depan per samping atau biasa kita singkat menjadi desa. Nah, sisi depan dari segitiga ABC itu dari sudut A ke sudut C. Dan sisi sampingnya dari sudut A ke sudut B. Nah, sekarang kita ke contoh soal ya biar lebih mengerti. Jadi di sini saya mempunyai segitiga siku-siku yang panjang AB-nya sama dengan 24 cm, panjang AC-nya sama dengan 7 cm, dan panjang BC-nya belum diketahui. Dan di sini ada sudut alfa di titik sudut B. Gimana sih cara mengerjakan soal yang seperti ini jika BC-nya belum diketahui? Maka kita harus mencari nilai BC terlebih dahulu. Jadi, bila kita ingin mencari nilai BC-nya, maka rumusnya BC sama dengan akar dari sisi yang sudah diketahui, yaitu sisi AB kuadrat ditambah sisi AC kuadrat.
Langsung saja kita masukkan nilai-nilainya. Jadi BC sama dengan akar dari 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Sama dengan akar 24 kuadrat itu kan sama dengan 576 ditambah 7 kuadrat sama dengan 49. Jadi akar 576 ditambah 49 sama dengan akar 625. Akar dari 625 yaitu 25. Maka kita di sini sudah tahu bahwa BC-nya yaitu 25 cm. Langsung saja kita mencari perbandingan dari sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Yang pertama kita mencari sin alfa. Sin alfa kan rumusnya demi. Jadi depan miring. Depannya itu yaitu sisi AB yang bernilai 24 cm. Maka kita tuliskan 24. Kemudian sisi miring. Sisi miringnya yaitu tadi di sini 25. Langsung saja kita tulis 25. Jadi perbandingan dari sin alfa sama dengan 24/25. Selanjutnya kita mencari cos alfa. Cos alfa itu sama dengan sami. Jadi sami itu sama dengan samping per miring. Jadi sisi sampingnya itu yaitu sisi AC yang bernilai 7 cm. Dan sisi miringnya itu sisi BC yang bernilai 25 cm. Jadi perbandingan dari cos alfa sama dengan 7/25. Yang ketiga yaitu tan alfa sama dengan desa, depan per samping. Jadi sisi depannya itu yaitu 24 cm atau sisi AB. Dan sisi sampingnya yaitu 7 cm atau sisi AC. Jadi kita sudah mengetahui perbandingan dari sin alfa sama dengan 24/25, cos alfa sama dengan 7/25, dan tan alfa sama dengan 24/7. Selanjutnya yaitu perbandingan dari kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangen alfa. Kosekan alfa sama dengan miring per depan atau biasa kita singkat MID. Sekan alfa sama dengan miring per samping atau biasa kita singkat menjadi MISA. Kotangen alfa sama dengan samping per depan atau biasa kita singkat menjadi SADE. Di sini ada contoh soal. Pertanyaannya masih sama kayak yang sebelumnya, yaitu segitiga ABC yang diketahui sisi AB-nya sama dengan 24 cm, sisi AC-nya sama dengan 7 cm, dan sisi BC-nya yang belum diketahui. Maka sama kita mencari sisi BC terlebih dahulu. Di sini kalian bisa lihat bahwa sisi BC-nya sudah ditemukan yaitu 25 cm. Langsung saja kita mencari kosekan alfa. Kosekan alfanya jadi sama dengan 25/24. Sekan alfa sama dengan 25/7 dan kotangen alfanya sama dengan 7/24. Kemudian kita ke tabel sudut istimewa. Pastinya kalian sudah hafal dong tabel sudut istimewa ini. Bagi yang lupa, yuk kita pelajari lagi. Jadi sin 0 derajat sama dengan 0, sin 30 derajat sama dengan setengah, sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2, sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3, dan sin 90 derajat sama dengan 1. Nah, kalau cos ini kebalikan dari sin. Jadi cos 0 derajat sama dengan 1, cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3, cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2, cos 60 derajat sama dengan setengah, dan cos 90 derajat sama dengan 0. Yang ketiga yaitu tan. Tan 0 derajat sama dengan 0, tan 30 derajat sama dengan 1/akar 3, tan 45 derajat sama dengan 1,
tan 60 derajat sama dengan akar 3 dan tan 90 derajat sama dengan tidak terdefinisi. Selanjutnya kita ke kuadran. Kuadran ini terbagi menjadi 4. Kuadran pertama, sin sama dengan positif, cos sama dengan positif. Nah, di kuadran pertama itu nilainya dari 0 derajat sampai 90 derajat. Di kuadran kedua, sin sama dengan positif, cos sama dengan negatif. Nilai dari kuadran 2 itu dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran ketiga itu sin sama dengan negatif, cos sama dengan negatif. Jadi di kuadran 3 ini nilainya dari 180 derajat sampai 270 derajat. Dan yang terakhir yaitu kuadran 4, sin sama dengan negatif dan cosnya itu sama dengan positif. Nah, di kuadran 4 ini nilainya dari 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, di sini ada contoh soalnya. Yang soal A itu sin negatif 315 derajat. Nah, 315 derajat itu kira-kira ada di kuadran berapa ya? Kita lihat kembali. Nah, sin 315 derajat itu ada di kuadran ke-4. Maka sinnya itu negatif. Jadi negatif sin 315 derajat berapa nih? Biar hasilnya itu 315. Jadi negatif sin dalam kurung 360 dikurangi 45 derajat. Jadi kan negatif sin 315 derajat. Maka jadinya positif sin 45 derajat. Berapa sih nilai dari sin 45 derajat itu? Tadi di sudut istimewa kita sudah diketahui bahwa nilai dari sin 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Selanjutnya contoh soal yang B, cos negatif 4/3 pi. Langsung saja kita tulis cos negatif 4/3 pi sama dengan cos 4/3 pi sama dengan cos 4/3 dikali 180 derajat. Karena di sini nilai pi-nya itu sama dengan 180 derajat. Sama dengan cos 240 derajat. Sama dengan cos dalam kurung 180 ditambah 60 derajat. Sama dengan negatif cos 60 derajat. Maka cos 60 derajat itu nilainya 1/2 akar 3. Maka negatif cos 60 derajat sama dengan negatif 1/2 akar 3. Di sini ada grafik fungsi sinus. Nah, grafik fungsi sinus itu bentuknya seperti ini. Jadi ke atas dulu terus ke bawah. Kalian bisa lihat sendiri nilai-nilainya dari grafik fungsi sinus ini ya. Selanjutnya yaitu grafik fungsi kosinus. Nah, grafik fungsi kosinus ini bentuknya seperti ini. Jadi dari atas ke bawah terus ke atas lagi. Kalian juga bisa melihat nilai-nilainya. Dan yang terakhir yaitu grafik fungsi tangen. Grafik fungsinya itu seperti ini. Nilai-nilainya kalian bisa lihat sendiri. Selanjutnya yaitu kegunaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengambil contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu trigonometri dapat digunakan untuk mengukur tinggi pohon tanpa harus memanjatnya apalagi menebangnya. Mengukur tinggi pohon dapat dilakukan dengan mengukur bayangan yang dibentuk oleh sinar matahari. Juga mengukur sudut yang dibentuk oleh titik pangkal pohon, titik ujung bayangan pohon, dan titik ujung pohon tersebut.